Oke. Selamat malam para mahasiswa. Mari kita mulai kuliah deep learning. Biasanya kita belajar tentang image, mengklasifikasi atau mendeteksi image, gambar itu apa saja kemarin batik ya. Sekarang kita beralih ke suara. Saya ingin sekali ada mahasiswa yang mengurus musik, sehingga saya siapkan untuk suara. Share. Ini sudah tampilkah? Kita akan belajar mel frequency septal coefficients. Kemudian kita pakai cara MFCC untuk membuat deep learning untuk mengenal nada. Dan kepinginnya sih membuat partitur, not angka paling tidak, dari suara misalnya akapela, suara 1, 2, 3, 4, suara manusia gitu, yang sedang nyanyi direkam, terus nanti memunculkan partitur secara otomatis. Nah, itu cita-citanya, tapi hari ini karena saya mulai tadi siang start mempersiapkan ini, belum selesai semuanya, kita coba aja. Jadi kita belajar dari ChatGPT dan AI yang lain dengan prompting, kemudian MFCC, dan dari tadi saya mengkoreksi banyak sekali hasilnya AI yang tidak masuk ke dalam otak saya, sehingga harus step by step dan ya akhirnya dapat sesuatu yang mungkin bisa lebih baik. Nah, kita akan belajar ini melodi frekuensi septral coefficient. Septral itu balikannya dari spektral gitu. Ini tidak ada bahasa Inggris namanya septral, ini hanya orang matematika aja. Spektral dibuat untuk membalik dari spektrum, misalnya dari fast Fourier transform dibalik kembali menjadi ruang waktu, tapi dengan cara tertentu sehingga istilahnya septral. Nah, MFCC itu apa? Ini untuk mengenal suara, audio, ya. Dan hari ini untuk nada. Jadi ada beberapa proses pembentukan, ada ini framing yang berikutnya ya. Mestinya passing dulu, membuat tajam frekuensi tertentu atau namanya ini pre-emphasis, kemudian windowing dan sebagainya. Oke, kita start pelan-pelan aja secara dari matematikanya. Oke, kita rekam audio. Terus dapatnya apa? Dapatnya sinyal S. S ini adalah sinyal audio. Misalnya kita ngomong do gitu, maka S itu adalah urutan apa yang direkam itu di frame 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita mencoba pertama kali pre-emphasis itu untuk memperkuat frekuensi tinggi dengan cara seperti ini. Jadi aslinya si S itu dibuat X dengan rumus rekursif kayak gini ya. Oke. Nah, setelah S jadi X, kemudian kita pilih atau kita framing. Tadinya misalnya 5 detik diambil kecil-kecil banget gitu. 0,1 detik, 0,1 detik misalnya. Terus 0,1 detik itu nanti dianalisis pakai fast Fourier transform dan sebagainya, dipindah dulu atau ditransformasi ke skala melodi dan seterusnya. Jadi diambil tiap frame. Nah, caranya membuat frame itu istilahnya XM. Itu nanti dia akan
punya ini yang namanya window atau hop length. Jadi sebesar sekian titik gitu dicuplik per frame ya. Kemudian ketika nyuplik itu tidak langsung tajam kotak gitu, enggak. Nanti dikasih namanya istilahnya Hamming, jadi dikalikan fungsi cos gitu. Jadi cosnya itu di frame 1, frame 2 dan sebagainya, sehingga frekuensinya itu atau sinyalnya itu dibayangkan suaranya dari lemah terus mengeras, ngong, terus melemah lagi, itu dalam satu humming window. Terus humming window-nya itu bisa bisa tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi bayangkan kita ambil cuplikan 5 detik, tapi kemudian di framing setiap framing itu nanti bisa overlapping, tapi caranya overlapping nggak kotak gitu ya, tapi ada buntut-buntutnya. Nah, jadi pakai fungsi cos. Nah, setelah itu ditransformasi Fourier. Yang nggak ngerti transformasi Fourier, gelombang di udara itu akan bergerak ke telinga, kemudian telinga itu bergetar. Tadinya gelombangnya adalah fungsi fungsi amplitude sebagai fungsi waktu, tapi ketika masuk telinga genderang telinganya bergetar, otak langsung tahu itu frekuensinya kira-kira berapa. Jadi nada tinggi, nada rendah tahu karena genderang telinga itu seolah-olah mentransformasikan ke ruangan frekuensi, bukan ke ruangan waktu. Oke, sehingga pertama kali di Fourier transform jadi seperti ini. Kemudian setelah Fourier transformnya selesai, jadi power spectrum di X hasil Fourier transform dikuadratkan dibagi N, kemudian dimasukkan ke skala ini. Jadi frekuensi tadi di-lockkan, dikalikan seperti itu ya. Terus filtering pakai segitiga. Pekan ini, kalau ini frekuensinya ya, frekuensi aslinya nanti diskalakan seperti itu. Terus tadi powernya itu dikalikan fungsi segitiga. Ini segitiga dikalikan ke PK. Nanti muncul sinyal yang baru. Kemudian ini menghitung energi. Kemudian mengembalikan dengan discrete cosine transform. Nah, ini yang disebut MFCC. Kalau delta MFCC berarti turunan pertama atau selisih ini di frame T plus K dikurangi T minus K. Kalau delta itu turunan kedua atau difference kedua, sehingga ketika bikin machine learning itu bisa membuat features yang isinya MFCC, kemudian turunan pertama dan turunan kedua. Jadi ini digabung, diconcatenate menjadi features. Jadi features-nya nanti bentuknya adalah C sama delta C dan delta kuadrat C. Jadi panjangnya menjadi 3 kali dari panjang dari MFCC. Nah, ini nanti bisa mengenali nada caranya. Seperti ini bisa mengenali misalnya dangdut versus pop, atau kucing versus anjing, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu
kucingnya beda, kucing A dan kucing B mungkin ketiga ini diperlukan semua, tapi kalau kucing versus anjing mungkin hanya MFCC doang, tidak perlu pakai delta sama delta kuadrat. Jadi lihat-lihat. Nah, jadi pipeline-nya adalah seperti ini. SN adalah rekaman suara aslinya, kemudian diubah menjadi XN, jadi pre-emphasis, terus windowing pakai humming, kemudian di fast Fourier transform, terus cari powernya, terus mel filter, setelah jadi skala log, skala melodi, kemudian ada perkalian dengan fungsi segitiga, kemudian diskalakan ke log, kemudian di discrete cosine transform muncul FCC. FCC masih bisa ditambahkan delta sama delta kuadrat, sehingga tiga-tiganya ini menjadi features dalam deep learning. Oke, jadi yang opsional adalah yang delta dan delta kuadrat. Nah, yang harus selalu ada yang FCC saja. Nah, oke. Python-nya gimana? Python-nya pakai Librosa. Di dalam Librosa sudah langsung ada MFCC-nya, jadi kita nggak pusing-pusing dengan semua rumus-rumus di atas, walaupun kalian bisa ketik di ChatGPT, tolong tuliskan kode MFCC dari awal, dari scratch, nanti dia akan tunjukkan rumus-rumus itu. Ya, kita butuh Librosa untuk menghitung MFCC secara otomatis. Display itu untuk gambar, dan standar scalar diperlukan untuk mentransformasi MFCC ke angkanya supaya tidak terlalu gede. Terus IPD itu untuk sound. Nah, misalnya ini ya, ada audio do re mi. Ini nanti do re mi fa sol la si dia sebenarnya. Kemudian ini kita load dulu. Jadi pertama kali adalah load dengan Librosa, file name-nya berapa, dan nanti sample rate-nya dia akan cari sendiri. Kemudian itu mono atau stereo. Oke. Terus ini lagi loading ya. Loading selesai. Terus kemudian caranya mendengarkan pakai ipd.audio. Ini tadi suaranya dimasukkan ke G, terus nah, suaranya terdengar nggak? Ini terdengar nggak atau nggak terdengar? Dengar, Pak. Oke. Suaranya terdengar, Pak. Fine. Berarti itu adalah rekaman musik, tapi yang paling gampang do re mi fa sol la si itu doang gitu. Kemudian itu kalau kita plot, gimana caranya ngeplot? Bisa pakai ini ya, display, tidak pakai PLT tapi langsung pakai Librosa display gitu ya, yang PLT-nya hanya untuk membagi gambar, subplot, sama title, X-label, dan sebagainya. Jadi untuk melihat gelombangnya langsung begini. Nah, ini kalau gelombang ini karena tadi suaranya dong dan hampir sama kerasnya, jadi dia
begini saja. Hanya bagian tok itu yang ganti nada ini terlihat banget. Kita lihat, kita dengerin lagi ya. Lu bagus, jadi ada bagian putih-putih itu. Nah, kemudian MFCC-nya langsung begini. Jadi tentukan dulu jumlah koefisien MFCC mau berapa ini. Untuk suara biasanya sekitar 13, boleh lebih sih untuk misalnya suaranya sangat banyak ini apa misalnya musik dan sebagainya atau frekuensinya dari sangat rendah sampai tinggi, ini mungkin bisa ditambahin. Oke, so hop length pergeseran windownya berapa, jumlah filter dan sebagainya. Oke, masukkan sini di browser features MFCC, udah ketemu MFCC, temu, tampilkan. Ini perhitungan yang di atas sudah langsung ketemu ya. Terus statistiknya ada minus sebagainya, ini bisa dipelajari sendiri. Terus di plot, plotnya tadi ada wave show, ini ada spectrum show atau spec show gitu ya. Ini dia spektrumnya. Nah, yang ke atas adalah frekuensi, coefficient. Ini nanti ada hubungannya sama frekuensi ya. Terus yang ke ini waktu, jadi framingnya tadi sekian detik, itu mengumpulkan banyak titik setiap frame itu, terus diukur frekuensinya, terus diplot ulang, jadi dia akan mempunyai spektrum seperti ini. Terus delta itu berarti dia akan menghitung turunan pertama dan turunan kedua. Terus kalau di plotkan seperti ini mungkin tidak terlalu jelas. Terus turunan kedua kayak gini, jadi ini jadi gambar kan, jadi suatu image sebenarnya. Nah, image itu kemudian bisa dimasukkan ke deep learning untuk urusan kalau musik berarti saya mau bikin partitur. Jadi ini nanti saya ganti-ganti, saya pindah frame-nya. Ini nada apa, ini nada apa, ini nada apa gitu. Terus ini spektrogramnya berarti pakai ini MEL spektrogram. Jadi ada banyak perintah di Librosa. Ini jadi yang power tadi yang P itu dinyatakan dalam desibel, terus di plot ulang tapi dalam bentuk desibel. Nah, ini akan kelihatan dalam bentuk ini ya, MEL spektrogram. Ini kelihatan banget do re mi fa sol la si do-nya kelihatan banget. Berarti yang jeda antara nada satu dengan nada dua ini juga kelihatan. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat berarti nada do itu di kira-kira setengah detik pertama, kemudian setengah detik kedua adalah re, mi, dan seterusnya. Jadi ini bisa sebenarnya di rescale supaya kelihatan banget yang antara frekuensi berapa ini, sekitar 100 sampai 600-an. Oke, kemudian ini di normalisasi pakai standar scaler biasa, jadinya seperti ini. Terus statistik ini hanya mencari rata-rata standar deviasi saja, tidak terlalu harus, tapi min sama standar deviasi itu pun bisa menjadi tambahan feature untuk deep learning. Oke, ini jadi rata-rata per coefficient dan sebagainya. Ini rata-rata ini dari gambar tadi ya, gambar ini di rata-rata gitu. Ini kan ada intensitasnya, terus di rata-rata akan ketemu kayak gitu. Oke, itu adalah MFCC. Nah, sekarang kita lanjutkan ke
bagaimana untuk mendeteksi nada. Jadi kita start, loading dulu suatu tadi yang do re mi bisa atau yang chord gitu ya, chordnya nadanya do, mi sama sol bareng misalnya, itu tidak hanya satu. Kalau tadi kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi kalau yang chord itu bisa rombongan. Jadi kita coba ya rombongan kan. Nah, itu suaranya terdiri dari beberapa nada yang jadi satu, misalnya do, mi, sol, re, fa, la. Kalau tadi do, fa, la, kalau tidak salah. Itu kita bisa memproses pertama kali plot dulu saja. Ini plot yang kayak tadi. Jadi loading file, kemudian plot MFCC. Ini ekstrak MFCC dulu, kemudian deltanya dan sebagainya ini dalam satu code. Tapi tadi sudah diterangkan. Ini delta, ini rata-rata, kemudian distribusi pakai box plot, heatmap korelasi antara koefisien 1 dan koefisien berikutnya, kemudian MFCC kalau diplot dengan waktu, bagaimana histogram MFCC, PCA dan sebagainya, ada banyak. Terus hasilnya apa? Langsung hasil aja, ini cuma plot doang. Kayak tadi, ini hasilnya. Jadi MFCC-nya sudah dihitungkan Librosa dan ada berbagai macam cara untuk plotting. Metrik MFCC-nya ini tadi berapa ya? 13 kali 188. Ini akan menghasilkan itu. Jadi yang waktu detik ini sebenarnya terdiri dari sekian frames. Jadi tadi sekitar 188 atau 189 frames. Nah, ini statistiknya. Ini baru statistik, belum melakukan mapping dengan nada. Nah, MFCC itu akan mengenal sebenarnya dia nada apa, sehingga ini kita buat satu ini contoh untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yang tadi lebih bagus, yang file sebelumnya. Nah, kita akan memanfaatkan MFCC untuk deteksi nada atau deteksi mendeteksi lagu. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Pertama kali kita mengenerate note yang ada. Jadi note yang ada itu kalau di piano itu dari nada apa sampai nada apa ya? Friska, ingat nggak kalau piano? Maksudnya gimana, Pak? Dari nada apa? Nada yang paling kiri dong, itu yang paling bass itu nada apa itu? C. C apa? C1 kah? C, ya, 1. Ya, ada C1, terus D1 itu dari piano sebelah kiri, kemudian nanti di sebelah tengah kira-kira itu kalau manusia itu C berapa ya? Kalau mau nyanyi cowok itu mungkin C4 atau C3 ya? Iya, Pak. Ya, itu suara cowok sekitar itu, suara cewek 1 oktav lebih tinggi, mungkin C4 atau C5. Nah, itu
kita mengenerate complete note range piano. Itu ada frekuensinya, ada namanya. Terus kita load juga audio dengan file name tadi. Terus kita buat dictionary tentang note tadi. Kalau A1 frekuensinya berapa gitu. Terus, nah ketika nyanyi kan orang bisa fales, tidak benar-benar misalnya nada C4 gitu, enggak. Sehingga kita ambillah sedikit falesnya itu adalah kira-kira dari lower sampai upper dengan toleransi sekian, misalnya 5% atau 10%, kalau fales banget 20%. Jadi kalau mau ikut Satya Wacana Voice mungkin toleransinya kecil. Jadi kalau nyanyi benar-benar tidak fales. Nah, tapi kalau AI untuk mencari nada-nada itu toleransinya boleh sedikit lebih gede supaya ketika ngerekam orang yang fales nyanyinya, dia akan mengkoreksi, mengembalikan ke frekuensi yang sebenarnya. Kepinginnya sih gitu ya. Terus nanti ada perhitungan frekuensi dulu. Pakai STV nih. Mencari dominan frekuensi. Yang paling dominan itu berapa, misalnya dari itu kan ngerekamnya detik ke 0, kemudian detik ke 0,0 sekian dan sebagainya, kan ada banyak sekali. Nah, kita butuh mengukur frekuensi dominan di beberapa di interval waktu tertentu. Nanti karena nadanya itu kadang berisik-berisik, nah kita perlu cari frekuensi yang dominan. Kemudian smoothing saja pakai medium filter, yang jadi noise-nya dihilangkan. Kemudian kita cari frekuensinya, ini nanti kamu pelajari ya. Terus di plot, nah atau di hasil di print nadanya, ini langsung ketemunya kayak apa supaya kelihatan. Kalau programnya bisa minta tolong ChatGPT, tapi full dengan ini error, ini tidak sekali jadi nih. Jadi ada misalnya do re mi fa sol, terus dia ada frame-nya jadi 188, jadi dia kira-kira ada 5 detikan atau 4, berapa detik, kemudian dipotong-potong menjadi 188 frame, terus masing-masing frame itu dicek dengan MFCC itu frekuensinya berapa. Nah, ini dari deteksi kelihatan kayak gini. Ini nanti tergantung apa toleransinya. Kalau toleransinya sedikit besar mungkin ini nambah. Nah, akhirnya terdeteksi di window itu. Ini kan Windows-nya ada misalnya 5, jadi setiap 5 titik, jadi dari 188 itu 5 titik dihitung dulu. 5 titik itu ternyata pertama kali B3, 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 B3. Terus C-crash 4, C-crash 4. Berarti ini sudah satu nada ya. Kalau B3 menjadi do ini jadi re ya. Do, re. Terus kalau ini C-crash ke E4 jadinya berapa nada? Berapa nada Friska? Dari C-crash ke E4, C-crash ke D setengah, D ke E 2. 1, berarti ini 1,5 dong dari C-crash ke E4. Nah, ini mungkin tidak terlalu bagus. Suaranya tadi mungkin tidak terlalu bagus atau toleransinya tidak terlalu bagus. Jadi E4 ke F-crash ini 1 nada.
dan seterusnya. Akhirnya dapat rentetan lagu sebenarnya. Ini aslinya do re mi fa sol la si do, tapi ternyata hasil akhirnya mungkin tidak do re mi fa sol la si do. Tetapi hampir do re mi fa sol la si do, berarti perlu ada penyesuaian. Kemudian disimpan. Nah, kalau Windows-nya lebih banyak, jadi ambilnya lebih banyak, nanti B3, kemudian C4, D4, dan sebagainya. Nah, Windows bisa diubah-ubah supaya kita bisa melihat di sini berapa lama itu nada do, kemudian berapa lama nada re, dan seterusnya. Jadi relatif bisa terlihat dari pilihan Windows-nya. Nah, ini misalnya dengan confidence ketemu dengan confidence berapa, ya, dengan overlap-nya. Oke. Itu adalah lagu do re mi fa sol la si do. Sekarang kalau chord bisa enggak? Nah, ini kita bikin chord juga sama. Jadi sekali detect itu sebenarnya MFCC bisa tidak menghasilkan hanya satu nada, tapi beberapa nada yang dominan. Jadi ketika kita buat misalnya trio nada atau kalau ini kan 3 suara, misalnya 4 suara dan banyak suara, bisa pakai cara ini. Kita lihat hasilnya dulu ya, supaya jelas apa yang kita lakukan. Jadi dari MFCC, nah ini hasilnya, diskusi dari hasilnya dulu. Oops, sorry. Mouse-nya tidak terlalu bagus. Oke, akhirnya diperoleh seperti ini. Ini dari MFCC doang. Jadi, kelihatan ada beberapa nada bareng itu, misalnya B3 dengan di Crash 4 dengan F Crash 4. Nah, ini B mayor misalnya, E mayor dan sebagainya. Nah, jadi ini belum pakai deep learning, ini masih sangat murni MFCC, tetapi dari campuran nada dan tabel nada ini bisa ditabelkan. Jadi yang kalau itu adalah E, G crash sama B4 itu apa gitu. Jadi ini nanti teori musik ya, yang ngerti teori musik akan melihat seperti ini mudah. Yang nggak ngerti musik sama sekali, opo itu apa? Oke, no problem. Oke, jadi kita dengan MFCC bisa melihat nada yang tadi sederhana do re mi fa, satu-satu nadanya, atau chord. Jadi dreng itu bunyi banyak nada, dreng lagi bunyi banyak nada, itu akan terlihat juga. Jadi chord bisa dimunculkan dengan baik. Oke, nanti pelajari codingnya ini. Kemudian kita akan coba kalau bagian ini harus ditambahi deep learning supaya lagu yang dimasukkan atau rekamannya bisa kompleks, misalnya chord akapela SATB. Ini baru ide, belum sangat kompleks, belum beneran SATB akapela rekaman nyanyi. Nanti siapa yang bisa buatkan dataset yang mudah sekali untuk testing, jadi hanya kunci C, G, A, tapi chord
SATB, tapi nggak usah pakai lagu yang kompleks, hanya beberapa nada saja untuk testing. Semoga Friska bisa buatin ya, bareng sama teman-teman, cari 4 orang untuk ini rekam. Nah, saya buat TensorFlow sama Torch, saya pilih yang Torch aja, yang bawah. Sama isinya, tapi ini pakai PyTorch apa pakai TensorFlow. Nah, oke. Sekarang pakai PyTorch-nya gimana? Jadi sistem lengkapnya nanti ada MFCC, kemudian ada PyTorch untuk mendeteksi node angka, node atau port. Nah, ini pakai Torch semua. Yang tadi pakai TensorFlow, kita belajar yang Torch. Caranya gimana? Caranya gini. Ini start importing dulu yang penting-penting, harus ada Librosa, kemudian ada Torch. Yang lainnya seperti train test split, kemudian label encoder ini sudah sering kita pakai di kuliah deep learning. Kemudian random seed-nya kita atur, kemudian device kalau ada QDA lebih baik. Nah, terus gimana sekarang? Pertama kali harusnya pakai data dari luar, rekaman dari core atau apa, tapi karena saya tidak punya, ini kita buat dulu. Kita membuat dulu data dengan beberapa chords ini. Ada notnya C, D, E, F, G, A, B, kurang C tinggi ya. Sama chordnya, kalau main gitar kunci C, D minor, C, D minor, E minor. Ada lagunya itu kali ya. Lagunya gimana? Lagu belajar main gitar itu ada. Terus nilai frekuensinya kira-kira segini. Terus untuk chord itu begini. Nah, jadi nanti yang seneng musik ini buatlah note chord selengkap-lengkapnya. Chordnya juga serame-ramenya, ini chordnya terlalu sedikit. Terus di generate. Caranya generate kalau pakai Python itu bisa pakai sinus ya. Pakai fungsi sinus, terus dengan frekuensi yang diatur sesuai dengan frekuensi dari node. Nah, sehingga secara sintetis data suara bisa pakai sinus. Nah, suara manusia apakah sinus ya? Mirip sinus. Sinus tambah ini, kalau cuma sinus banget kayak gini tuh biasanya bukan suara manusia. Suara musik yang sangat bersih pun jarang. Jadi misalnya suara seruling itu biasanya ada overtone-nya, ada oktav atas. Jadi tidak hanya harmonik yang dasar, tapi juga atasnya main, dan bahkan piano bisa 2 atau 3 harmoni atasnya itu bermain semua, sehingga harusnya ini sinus ditambah sinus dengan frekuensi 2 kali lipatnya, ditambah kalau harmonik yang berikutnya muncul berarti ditambah 3 kali frekuensi. Nah, ini hanya yang fundamental doang ya. Fundamental yang ini. Nah, ini adalah harmonik yang pertama, ini karena di dua kali kan, terus ini harmonik yang ketiga. Nah, ini berarti sinyal ini sudah mencerminkan suara seperti seruling atau biola dan sebagainya. Coba kita lihat, semoga ada di Google ya. Kita coba di Google ya. Grafik suara biola misalnya. Image. Nah, ini dia. Jadi kalau sinus kan nggak gini.
Kalau ini pasti sinus tambah sinus tambah sinus tambah sinus, ada beberapa. Coba ini cuma biolanya doang. Grafik suara atau nggak ada suara. Grafik apa namanya? Spektrum kah? Nah, ini suara jantung, suara paru-paru. No, aku pengen suara musik. Nah, ini seperti ini. Ini kalau sinusnya tidak hanya satu tapi ada banyak sinus, maka dia akan bentuknya kayak gitu. Nggak ada yang cocok. Ya, jadi kalau sinus hanya satu doang, dia akan sangat rapi gelombang. Tapi kalau sinus ditambah sinus dengan frekuensi 2 kalinya, dia akan sedikit menceng-menceng. Kalau ditambah 3, tambah ribet lagi. Nah, jadi musiknya kita ubah dengan cara seperti ini. Sinyal suaranya tidak dari rekaman, tetapi karena ini membuat dengan software Python, berarti bisa mencampur banyak sekali sampel suara. Nah, di generate chord juga itu banyak frekuensinya ya. Ditambah F tambah apa gitu jadi suara chord. Setelah suaranya ada, terus masukkan nanti ke MFCC. MFCC-nya dapat, terus itu yang dimasukkan ke ke deep learning. Jadi ini setelah MFCC selesai, masukkan itu ke X dan Y. Jadi X itu adalah hasil MFCC, baik dari nada yang biasa atau dari chord. Kemudian Y adalah nadanya atau chordnya. Jadi ini misalnya kayak gini ya. X shape-nya menjadi 420 sampel. Ini 20 itu adalah jumlah MFCC-nya. Coefficient MFCC-nya 20 untuk masing-masing sampel. Kalau suaranya tadi mungkin hanya sekian detik, hanya 3 detik doang untuk satu nada atau satu chord gitu. Tapi kalau dilihat titik di aksis di sumbu waktunya kan ada banyak sekali kan, tetapi kemudian masuk ke MCC itu tinggal jadi 20. Kemudian ini dia, ini adalah contoh MFCC-nya, coefficient. Jadi ini bukan sinyal suara, tetapi sudah ditransfer menjadi MFCC. Kemudian Y-nya adalah klasifikasi. Oh, itu adalah nada C, nada yang lain, dan seterusnya. Jadi ini 5 nada pertama adalah C semua. Dan kita punya 420 nada, ada yang C, D, dan sebagainya. Nah, ini dibuat sebanyak-banyaknya, tapi bukan dari generating function sinus. Mendingan diganti suara yang aktual. Jadi minta tolong 4 orang, 2 cowok, 2 cewek untuk akapela, nada yang gampang, kata-katanya cuma A saja atau O gitu, sehingga bagian nada bisa muncul, kemudian diproses. Label encoder itu mengubah note C menjadi misalnya 0 gitu, D adalah 1, E adalah 2, dan seterusnya. Kemudian masukkan dipisah X-train X-test, kemudian apa ini?
masukkan ke sintaknya PyTorch untuk dataset, yang train apa, yang tes gimana, terus masukkan ke data loader untuk nanti diproses oleh Torch. Terus neural networknya ini juga terserah pakai apa, ini pakai apa, sequential biasa, pakai MLP ya. Ini ya, terus batch normal, ini bebas banget. Terus ambil modelnya node tadi yang kita buat, kriterianya apa, optimisernya apa, terus di training. Setelah dibangun modelnya, terus training. Ini training kita sudah tahu ya caranya, selalu ada pertama kali ambil data, masukkan ke device, CPU atau CUDA, terus zero grade untuk optimizer, terus predictions output apa, terus cari loss function, terus backward pass-nya, cari gradient, terus update gradient, optimizer step ada upgrading, terus selesai. Terus print apa, loss dan sebagainya. Evaluasinya juga apa, akurasi dan lain sebagainya. Di ini data dari tes ya, data tes atau data untuk evaluasi start dari .eval, terus ini sama persis di atas tapi untuk data tes. Kemudian di training seperti biasa, terus ini muncul, sudah training ketemu langsung 100% karena terlalu sedikit dan terlalu jelas. Akhirnya best test accuracy-nya 100% karena ya itu, karena di apa, datasetnya itu dibuat dari rumus sinus sehingga tidak asli rekaman suara. Terus oke, ini training test loss-nya sama accuracy-nya bagus sih. Terus ini evaluasinya jadi bagus banget. Terus nadanya nanti akan ketemu, ketemu chord, ketemu nada apa gitu. Jadi dari sini kita sudah bisa mengklasifikasikan nada atau chord apa yang muncul dalam rekaman. Ini bukan rekaman tapi simulasi dari rekaman. Jadi ini cantik jelita. Tapi sayangnya datanya sedikit, harus dibuat banyak dan lebih bervariasi, dan mungkin lebih baik dikasih noise yang berantakan juga. Jadi suara itu rekaman tidak selalu jernih, tetapi pasti ada banyak suara klakson, suara orang berkelahi dan sebagainya. Oke, terus ini cara memprediksi. Prediksinya itu berarti dia akan create suara terus diprediksi apa. Nah, jadinya kayak gini. Ini suaranya yang dia prediksi secara random. Akhirnya di detik pertama ini chord C, detik berikutnya masih chord C, terus chord C atau apa gitu. Terus dan seterusnya dengan ada confidence-nya. Nah, ini berarti kita sudah dalam tahapan untuk merekam, kemudian langsung memprediksi chord-chord yang muncul. Nah, ini real time Torch juga sama aja. Jadi dia hanya meng-create suara terus langsung masukkan ke situ. Ini hasilnya, jadi suaranya akan itu adalah apa gitu ya. Oke. Nah, anggaplah bagian ini kita sudah punya, dan dari cara deteksi tadi, dari deteksi ini, itu sebenarnya kita bisa
melihat kapan dia ngomong, bersuara dengan nada apa, kayak tadi ya yang nggak pakai deep learning. Nah, contoh yang awal tadi mana? Wait a minute. Nah ini. Bukan. Nah ini misalnya. Ini contoh yang tadi saya berikan. Jadi yang pakai deep learning tadi bisa dibuat kayak gini. Jadi yang keluar apa di detik keberapa misalnya ini beberapa kali keluar selalu G crash gitu. Kemudian baru A crash. Nah itu relatif muncul dalam sekian detik. Jadi misalnya kita nyanyi do re mi fa yang ininya sama persis selangnya nada dinyanyikan dengan sama, mestinya panjang G kemudian panjang A gitu untuk waktunya itu akan relatif sama. Ya. Ini tergantung window ya. Di programnya ini ya. Windows yang 5 tadi. Mana ini lebih enak. Ini Windows 5. Nah, B kemudian C ini durasinya sama yang C sedikit lebih panjang yang B kali ya, sama yang E ini lebih panjang lagi ini E gitu. Berarti ada yang dibunyikan pendek, ada yang dibunyikan lama. Nah, panjang pendeknya nada dibunyikan itu nanti akan berkaitan dengan nilai nada. Ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang 1/16. Itu namanya apa, Friska? Sukat, Pak. Apa? Sukat. Sukatnya. Istilahnya di musik saya sudah lupa gitu. Nah, sehingga saya membuat satu program tambahan yang pakai Python untuk menulis not angka. Saya tidak tahu teman-teman yang dari fakultas musik itu nulisnya pakai apa, aku nggak tahu. Yang not angka loh ya. Kalau not balok bisa pakai Sibelius. Kalau not angka saya tidak tahu, sehingga saya pakailah LaTeX saja. Saya coba pakai LaTeX, kemudian ini bisa mengcopy paste hasilnya ke misalnya Overleaf, atau sebenarnya langsung pakai laptop juga bisa kalau sudah download teks atau LaTeX. Saya belum download, sudah ada tapi yang besar. Saya ingin demonstrasi untuk ke Overleaf dulu. Jadi ini caranya nulis judul, ada birama, ada tempo, ada pengarang misalnya. Biasanya judulnya di tengah, misalnya Ibu Gita Kartini, terus ini tinggal copy paste gitu ya. Jadi judulnya Ibu Kartini, terus biramanya 4/4, misalnya temponya Adante, terus siapa pengarangnya, masukkan situ, terus ini di copy paste, terus masukkan ke Overleaf. Ini dia, bisa masuk ke Overleaf, copy paste, ini bagian judul, ini dia Ibu Gita Kartini. Terus bagaimana yang baris-baris yang ini kita buat, itu yang penting nanti ada caranya bikin tabel. Nah, pembuatan bahasa LaTeX seperti ini, dan tanyakan ke ChatGPT, saya mau produk persis LaTeX kayak gini, kalau saya nulisnya, nah cara nulisnya note itu terserah. Kalau saya begini nih, saya dengan cara
Nah, yang bagian bawah dulu. Nah, caranya begini. Misalnya Twinkle Twinkle Little Star atau Ibu kita Kartini saja. Caranya menulis gini. Dong, ding, ding, dang, tong, ding, tong, gitu kan. Jadi ada bar yang 1/16-an itu pakai tanda kurung. Terus yang nada tinggi dikasih tanda ini. Nah, ini cara penulisan ini terserah kreatornya siapa nih. Kreatornya saya pengennya kayak gini, terus dikonversi ke LaTeX. Karena pakai gini saya tahu artinya. Jadi ada tanda bar untuk ini satu bar itu nilainya berapa, ini 4/4 berarti ada 4 titik. Terus ini liriknya sudah langsung pakai kurung supaya I itu nanti munculnya di 1, terus Bu itu muncul di bagian yang kedua gitu, I itu di yang 3 dan seterusnya. So kita bisa cek baris ketiga. Ini sudah baris kedua, kita bikin baris ketiga. Putri Indonesia bagi kaumnya. Terus wahai ibu. Di baris ketiga gimana? Baris ketiga. Ini baris kedua. Terus me do do benar nih Oke. Baris ketiga apa kata-katanya? Lupa. Wahai ibu. Wahai ibu. Kita Kartini. Putri yang mulia. Yang sejati atau yang mulia? Mulia. Putri yang mulia. Berarti putri yang semoga gitu ya. Ya, ini yang balik ketiga run ketemu ini, terus ini copy paste, masukkan ke overleaf. Kemudian recompile. Nah, nanti muncul yang ketiga. Ini salah ya. Kita Kartini. Ini salah. Kita Kartini berarti kita jadi satu. Kita. Oke, kita Kartini dijadiin satu.
recompile. Ya, ketemu. Wahai Ibu kita Kartini, Putri yang mulia. Terusnya. Jadi ini sudah lumayan bagus untuk pembuatan partitur untuk satu suara, ini misalnya sopran doang, dan ini urutannya itu do, re, mi, fa, terus ada biramanya itu nanti urusannya sama siapa? Sama yang ini. Jadi relatif dengan panjangnya nada dibunyikan. Jadi ini nanti harus dihitung ulang, berarti ini misalnya 1/4, ini hampir 1/4, terus ini setengah dan seterusnya. Kemudian dikemas, bikin sub prosedur untuk menulis ini dalam do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ketika nada dasarnya udah ketemu, kalau ini kan masih nggak tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya karena nada dasarnya nggak dikasih. Nah, berarti nanti deep learning-nya bisa dibuat dengan suara yang luar biasa, yang banyak, dan urutannya nanti muncul dari MFCC, dan caranya nulis bisa pakai latex dengan rapi. Semoga ada yang kerja di situ. Saya kira kuliah saya cukup segitu. Kita sudah bermain-main dengan suara. Thank you so much. Ada yang tertarik apa enggak? Sepertinya menarik sih, Mas. Cuman nggak ada pengalaman, nggak ada background ya. Tanya tuh, dia juara nyanyi. Saya taunya untung rugi Pak dulu S1-nya. Kalau yang ini mana tahu aku. Kemarin juara nggak, Friska? Juara, Pak. Juara berapa? Yang mix kategorinya 2, yang folklore kategorinya best presentation sih. Oh, keren. Itu yang di Korea itu kan? Iya, jadi Pak. Kita punya penyanyi nih. Jadi ini harusnya main-main musik kayak gini dengan deep learning, keren kan? Oke. Itu jadi motivasi untuk bikin uang. Atau Gap katanya untung rugi ini kalau jadi apps kan bagus banget ini. Kalau jadi duit mau Pak, mau kujual nanti Pak kalau jadi barang dia. Iya. Ya Friska bisa toh ini jadiin duitnya. Kalau bagus ini. Kan biasanya Bisa. Yang sudah jadi itu kayak Suno kan dari kata-kata menjadi lagu. Kalau dibalik lagunya kayak gini misalnya dari paduan suara, nggak ada partiturnya. Belum ada itu langsung partitur. Apalagi partitur not balok, not angka, itu cuma di Indonesia doang gitu. Kalau not balok mungkin ada. Oke. Ya, semangat siapa yang punya ide ini atau ini mau dijadiin tesis, minggu depan ngobrol sama aku, kita bikin proposalnya. Thank you. Makasih. Ada pertanyaan kah? Prof, untuk yang ini ada di-share kan Jupyter Notebook-nya? Tergantung. Buat belajar juga. Ya, nanti tak share ya. Oke, terima kasih, Prof. Nanti aku share untuk Friska sebagai hadiah juara di Korea ya. Waduh. Siap. Untuk yang lain mau atau enggak tergantung permintaan. Kalau pengen di-share aku share semua. Mau Pak, biar saya bisa jual nanti Pak. Oke. Nah, habisnya aku share. Makasih ya. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Dadah.